Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa taba'a huda amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media dan juga Haraka, teman-teman dari mahasiswa, santri-santri, juga masyarakat di sekitar Masjid An-Namirah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari demi hari di bulan Ramadan ini kita menjadi terbiasa dengan kebaikan dan tidak terbiasa atau semakin berjarak dengan yang buruk-buruk. Semoga semakin hari semakin bersih, semakin baik, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, 7 sampai 10 menit bincang-bincang ulumul Quran ba'da subuh kali ini saya akan membicarakan tentang penurunan Al-Quran. Al-Quran yang saya pegang ini bernama mushaf, dan perbincangan tentang mushaf masih nanti, sebab mushaf ini nanti-nanti. Quran itu turun tidak menggunakan mushaf ini ya. Turun dihafal. Jibril menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pewahyuan itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang diturunkan Jibril itu bukan lembaran-lembaran kertas dari langit, bukan. Tapi isi dari Al-Qur'an itu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini turun di malam Ramadan, dan ini ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, surah Baqarah, dan di bulan inilah Quran ini turun. Makanya salah satu malam ini ditengarai masyhur ya, ditengarai umat Islam sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, karena memang turun di bulan Ramadan. Kira-kira gimana turun di bulan Ramadan itu? Padahal kita tahu bahwa Quran ini konon turun dalam kurun masa 22 tahun bahkan sampai 23 tahun, yaitu semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi hingga Nabi wafat. Ini gimana kita memahami? Al-Quran ini turunnya bulan Ramadan atau turunnya sepanjang umur kenabian Muhammad SAW hingga wafat? Ma'asyiral muslimin, kita harus paham bahwa Quran ini secara utuh, anggaplah satu mushaf ini penuh, pernah turun sekaligus, duf'atan wahidah, utuh, satu bendel dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan turun ila sama'id dunya, turun di langit dunia. Wallahu alam, langit dunia itu yang dimaksud apa? Karena bukan langit ini ya. Turun duf'atan wahidah, turun sekaligus, dan inilah yang disebut Allah di dalam ayat yang saya sampaikan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, malam diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Duf'atan wahidah, sekaligus. Tapi kemudian turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sekaligus, ma'asyiral muslim. Kadang turun 5 ayat, kadang turun 3 ayat, kadang satu surat ya. Kadang surat yang sudah turun lagi. Jadi takarrur fin nuzul, tikror fin nuzul. Contohnya surat Al-Ikhlas itu konon disampaikan para ulama itu turun beberapa kali, sehingga sababun nuzulnya bisa ganda ya. Sababun nuzulnya bisa ganda. Seperti Al-Fatihah itu juga turun beberapa kali. Makanya disebut as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena turun berulang kali dalam konteks suasana sabab musabab yang berbeda. Nah, ini perlu diketahui bahwa Al-Quran ini turunnya kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus satu bendel kitab, enggak. Tapi bahwa diturunkan Allah memang satu bendel. Ini disebut sebagai duf'atan wahidah, dan ini disampaikan oleh sepupu Nabi Muhammad sendiri, yaitu sahabat Abdullah bin Ibnu Abbas, mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan 2 kali. Yang pertama turun sekaligus ya,
minallahi subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunya, turun di langit dunia yang wallahu alam gimana itu langit dunia, minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ke langit dunia, kemudian dari situ turun kepada Nabi Muhammad secara gradual, secara bertahap, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 1 surat, kadang-kadang enggak turun sama sekali dalam kurun masa yang panjang, pernah 1 bulan enggak turun, pernah tahun enggak turun ya. Yang saya sampaikan kemarin masalah fatratul wahyi, sebelum diturunkannya surat Ad-Duha ya. Ini nuzulul Quran, turun yang turunnya Al-Quran baik secara gradual ini atau yang bertahap berangsur-angsur ini maupun yang sekaligus, ini perlu kita rayakan ma'asyiral muslimin. Nah, yang malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang sekaligus itu ya, yang dimaksud adalah yang utuh sebagai kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi masih di sama'id dunya. Adapun secara real ayat per ayat ini turunnya selalu kontekstual sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, mereka tanya kepadamu tentang wanita haid ya. Qul huwa adza, katakan Muhammad ya, kalau sedang haid itu berarti kotor. Nah, ini ayat ini turun ketika ada pertanyaan gitu. Jadi wahyu Allah yang bernama Al-Quran ini atau kalamullah ini bukan lepas konteks, bukan nggak ada kaitannya sama kejadian-kejadian yang dialami manusia, enggak. Dia turun sesuai dengan apa yang dialami oleh umat Islam saat itu, di zaman itu, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan tentang perjudian. Nah, ini Al-Quran belum turun, baru kemudian turun ayat itu. Nunggu pertanyaan ini ada. Ini juga semakin menunjukkan juga bahwa kalamullah ini, firman Allah ini ya, qadim. Dia itu qadim itu maknanya berada di luar waktu, tidak ada permulaan waktunya ya. Qadim, it's beyond time, di luar waktu. Oleh sebab itu kejadian yang parsial ya, parsial di waktu tertentu ini sebenarnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini menjadi tahu setelah kejadian, kita tahu karena diberitahu. Ini beda dengan Allah ya. Allah itu tahu tanpa harus diberitahu, dan Allah itu juga berada di luar waktu, karena waktu ini ciptaannya Allah juga gitu. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini yang disebut sebagai takdir itu sebenarnya sudah ditetapkan sejak zaman azali, termasuk kalamullah Al-Quran yang suci. Sehingga kita sering bernasyid ya, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ini ada firman Allah yang qadim, firman Allah yang maha azali juga sama dengan Allah, karena ini firman ya, la yumallu sama'uhu, yang nggak akan bosan untuk didengar. Ini mukjizat loh. Pernah nggak kita baca buku berulang-ulang selain Al-Quran? Enggak. Paling sudah 2 kali, udah. Sebagus apa bukunya? Udah 2 kali sudah hafal, apalagi sudah hafal, nggak mungkin kita ulang lagi. Tapi Al-Quran ini mukjizat umat Nabi Muhammad ini. Tiap kali diulang, dia akan membawa suasana baru, dia akan menginspirasikan makna-makna baru. Bahkan kadang-kadang Al-Quran ini membawa inspirasi baru. Mukjizat Allah, kalamullah, firman Allah yang tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh zaman. Ma'asyiral muslimin, semoga di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, semoga Quran di dunia menjadi teman, wa fil qabri munisa, dan nanti di kuburan juga kita akan ditemani oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.